Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat keimanan, nikmat usia, kesempatan, waktu luang, dan juga hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mewujudkan, melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik itu muslim ataupun muslimah, sama-sama punya kewajiban untuk belajar ilmu agama. Dan nanti di hari kiamat, ya, kita semuanya akan ditanya terkait masalah ilmu agama ini. Apakah kita mempelajarinya ataukah kita mengabaikannya? Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita duduk bersama di majlis yang dimuliakan ini. Semoga kehadiran kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan setelah sholat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ikhwatal iman, kita lanjutkan pengajian kita. Sebelum saya lanjutkan istiqomah, ini terkait masalah doa tidur yang sering kita baca. Kemarin saya diskusi dengan salah satu jamaah kita, kemudian menemukan dalil terkait masalah bismika, Allahumma bismika ahya wa bismika amutu, ya. Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Jadi yang sebelumnya Allahumma gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian yang ini yang sering kita dengar di masyarakat kita, Allahumma bismika ahya wa bismika amutu, ya. Ini, ya, Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. Adapun ketika bangun dari tidur semuanya sama insyaallah, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Bismillah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana, yang menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mewafatkan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali, ya. Jadi tidur itu disebut juga dengan al-maut as-shaghir, ya, maut as-shaghir, ya, kematian yang kecil, ya, mati yang kecil. Sehingga kita diperintahkan untuk membaca doa setelah tidur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Ini teman-teman yang menggunakan doa ini bagusnya. Ini dari sahabat Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Jadi ini bisa, ini juga bisa, ya, bismika Allahumma ahya wa amutu, juga bisa. Ya, berarti sudah 3 tata cara doa, ya. Bismika Allahumma ahya wa amutu. Kemudian yang kedua, bismika Allahumma
bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian yang ketiga, Allahumma bismika ahya wa bismika amutu, ya. Ya, silakan dipilih salah satunya jamaah sekalian. Kemudian diperbaiki ya, zikir-zikirnya setiap hari diperbaiki. Mulai dari sekarang. Pokoknya kalau mau tidur berdoa dulu, ya berdoa dulu. Kalau kita tidak perbaiki dari sekarang, kita tidak jadikan sebagai suatu kebiasaan, maka nanti kita akan merugi, ya. Tidak ada amalan yang dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum tidur berwudu terlebih dahulu, ya, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Kemudian dia angkat tangannya begini, kemudian dia bacakan apa? Bacakan surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kemudian dia tiup, kemudian dia usap mulai dari kepalanya sampai ke bawah. Ya, yang bisa dia jangkau. Dia lakukan 3 kali. Ya, dilakukan tiga kali. Setelah itu membaca surat Amanah Rasul, ya. Kemudian ayat kursi. Kemudian berdoa, ya. Tadi salah satu doanya dari 3 ini. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, atau bismika Allahumma amutu wa ahya, ya. Atau bismika Allahumma ahya wa amut, ya. Semuanya diriwayatkan secara sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup dengan doa yang paling panjang, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta, ya. Ini akhir doa yang dibaca jamaah sekalian sebelum kita tidur, ya. Baik. Jadi sekali lagi diperbaiki doa-doanya dari sekarang, ya. Kalau misalnya belum hafal, dibaca saja, dibaca. Insya Allah nanti akan hafal sendiri, ya. Jadi dibaca, diupayakan, dipaksakan untuk betul-betul hari-harinya itu diisi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita keluar rumah, kita baca doa tawakal, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, kita berdoa. Naik kendaraan juga sama. Ya, kita baca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, dan seterusnya. Ya, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semuanya diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari-harinya seorang mukmin itu adalah ibadah. Hari-harinya adalah ibadah, zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sendiri yang mengarungi kehidupan ini, kita tidak kuat jamaah sekalian. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini hamba yang sangat lemah, ya, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ikhwatal iman a'azakumullah, kita lanjutkan pengajian kita. Kita sudah masuk kepada dalil masalah istiqomah. Dan Imam An-Nawawi memulai bab ini dengan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat turun kepada mereka, alla takhafu, dan mengatakan jangan takut, ya. Wala tahzanu, dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberikan berita gembira berupa surga yang dijanjikan kepada mereka, ya. Ini jamaah sekalian kondisi ketika orang itu sakaratul maut, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, orang ketika sakaratul maut maka ujiannya berat. Karena setan semuanya berkumpul. Setan semuanya datang dan dia berkata kepada kawan-kawannya, ayo kita sesatkan si fulan. Kalau kita bisa sesatkan dia, maka setelahnya dia akan tersesat. Tapi kalau kita tidak bisa sesatkan dia sebelum meninggal, maka setelahnya kita tidak bisa menyesatkan dia. Maka hadirlah mereka ini, para setan, untuk menyesatkan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Maka Allah mengatakan orang-orang yang istiqomah ketika dia hidup,
dia jaga kewajiban-kewajibannya, dia jaga sholat 5 waktunya, dia jaga auratnya bagi para perempuan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat turun, melindungi dia dari setan-setan yang akan merusak dia. Kemudian malaikat mengatakan, la takhufu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Subhanallah ya. Jadi ini tergantung dari amalan jamaah sekalian ya. Amalan kita ketika kita hidup seperti apa? Apakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kebalikannya, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian ya, ini yang kita jelaskan kemarin bahwa perjalanan menuju negeri akhirat itu perjalanan yang sangat panjang sekali ya. Adapun di dunia kita hidup sebentar. Ya, mungkin kita hidup 60, 70 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit sekali yang bisa melewati umur 70 tahun ini ya, bisa dihitung jamaah sekalian. Kemudian setelah kita meninggal dunia, maka kita masuk di alam barzakh, yaitu alam antara dunia dengan akhirat. Disebut dengan alam barzakh ya. Orang ketika sudah masuk di sini di alam barzakh, maka dia mendapatkan salah satu dari dua hal. Apakah dia mendapatkan azab kubur ataukah dia mendapatkan nikmat kubur. Ya, tidak ada pilihan lain. Dia tidak bisa ibadah lagi, tidak bisa maksiat lagi, dan tidak bisa bertobat lagi. Kalau dia masih di dunia, pilihannya 3. Bisa ibadah, bisa maksiat, bisa bertobat. Ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang kalau masuk di kuburannya, tidak ada lagi. Cuma salah satu dari dua hal. Apakah dia mendapatkan azab kubur ataukah nikmat kubur? Apakah kuburannya menjadi taman-taman surga atau kuburannya menjadi taman-taman neraka? Sehingga jamaah sekalian, ketika kita mengantarkan jenazah ya, maka kita disyariatkan untuk berdoa, ya Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu rawdatan min riyadin niran. Ya Allah, jadikan kuburannya menjadi taman-taman surga dan jangan jadikan kuburannya menjadi taman-taman neraka ya. Ikhwatal iman, ini perjalanan panjang jamaah sekalian ya. Nabi sudah 1400 tahun yang lalu berada di kuburannya. Padahal umur beliau berapa tahun? Ya, 63 tahun. Jadi perbandingan yang jauh sekali antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu jauh sekali jamaah sekalian ya. Jauh sekali. Sehingga dipersiapkan amalannya dari sekarang, dan jangan mengatakan bahwasanya saya akan hidup ya puluhan tahun, ratusan tahun. Berapa banyak orang yang meninggal dunia ya mata bi ghairi illatin, tanpa didahului dengan sebab-sebab kematian, tanpa didahului rasa sakit ya, dia sehat bugar di pagi harinya, tapi ternyata di siang harinya dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian, persiapkan diri kita untuk dijemput oleh kematian ya. Ini baru di alam kubur ya. Ya, setelah itu di padang mahsyar, kemudian di syafaat, kemudian di hisab, kemudian ya penyerahan catatan amal, kemudian mizan, kemudian telaga al-haud ya, kemudian sirat kata Nabi SAW lebih tipis daripada rambut, kemudian lebih tajam daripada pedang ya. Ada orang yang melewatinya seperti barq kilat ya, ada yang melewatinya seperti angin yang bertiup, ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari, dan ada yang melewatinya dalam keadaan merangkak ya. Ini tergantung dari amalan. Bagus amalannya di dunia, maka dia akan melewatinya dengan bagus pula. Tapi kalau misalnya dia amalannya buruk di dunia, banyak maksiatnya, maka bisa jadi dia melewatinya dalam keadaan merangkak ya. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, masih ada satu di sini ya. Ada namanya kisos di sini. Ya, kisos. Ada orang yang sudah bisa melewati jembatan. Dia sudah lewati, kemudian tinggal surga dan neraka. Ternyata ada yaumul kisos, hari pembalasan. Yang pernah menzolimi saudaranya di dunia, maka dia dizolimi di sana nantinya. Yang pernah mengambil haknya, maka nanti dia diambil haknya di sana. Tapi yang ditukar jamaah sekalian bukan lagi dinar dan dirham, bukan lagi uang rupiah, tapi apa? Amalan soleh.
yang pernah menggibah, ya, dia pernah menggosip, maka nanti yang diambil pahalanya di sana. Ya, makanya Nabi mengatakan, hal atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata. Orang yang bangkrut, yang tidak punya uang, tidak punya harta. Kata Nabi, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut di antara umatku, yang datang pada hari kiamat membawa 3 amalan paling besar. Salat, puasa, zakat. Jadi salat yang dimaksud salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian yang ketiga zakat. Ada 2, zakat mal dan zakat fitri. Wa ya'ti qad syatama hadza wa akala mala hadza. Tapi ketika di dunia dia suka meleru sana sini, ya, menggibah, menggosip, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka seluruh kebaikannya tadi, dari salatnya, puasanya, zakatnya, diberikan kepada orang yang dia bongkar aibnya, yang dia zalimi. Kalau sudah habis dan belum bisa menutupi kesalahannya, maka dibalik. Dosanya orang yang dizalimi di dunia ditimpakan kepada dia. Subhanallah. Ini namanya barter, ya. Barter, tukar menukar antara pahala dan dosa. Ini yaumul qisas, ya, hari pembalasan jamaah sekalian. Kemudian setelahnya itu adalah surga dan neraka. Ini alur perjalanan kita jamaah sekalian, ya. Tentunya ini kalau kita lihat hadis Nabi SAW, ada yang berurutan dengan demikian, ada juga yang tidak berurutan. Yang intinya setelah alam dunia adalah alam barzakh, ya, alam kubur. Ikhwatal iman a'azakumullah. Kemudian salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, ya, katakan kepadaku tentang Islam, tentang agama ini. Suatu perkataan yang saya tidak akan tanyakan kecuali hanya kepadamu saja. Ya, pokoknya pertanyaan ini, pernyataan ini hanya saya tanyakan kepada engkau saja. Kata Nabi SAW, kul, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqomalah, ya. Jadi ini terkait masalah tauhid jamaah sekalian. Seorang ketika sudah mengatakan, ya, bahwasanya Tuhannya, sesembahannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dia campuri dengan kesyirikan. Baik itu syirik yang kecil, apalagi syirik yang besar. Karena kalau dia campuri dengan kesyirikan, maka terhapus amal kebaikan yang telah dia lakukan. Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh." Siapa yang kufur, ya, berbuat syirik setelah dia beriman, maka terhapus seluruh amal kebaikan yang telah dia lakukan. Baik, ini pesan Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Dia disuruh untuk beriman kepada Allah, ya, kemudian dia diperintahkan untuk istiqomah. Dan ini jemaah sekalian, karomah yang paling besar adalah istiqomah. Kalau di zaman sekarang, ya, para yang laki-laki ini misalnya dia bisa menjaga sholat 5 waktu, ya, di masjid, maka itu istiqomah, karomah yang paling luar biasa, ya. Dia bisa jaga itu. Ya, para ibu-ibu juga sama, ya. Kalau dia bisa jaga auratnya di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, maka itu karomah yang luar biasa, ya. Apa itu karomah? Ya, karomah dari kata, kalau bahasa kita, keramat, ya. Kemuliaan, ya, kemuliaan yang luar biasa, ya. Jadi istiqomah itu adalah karomah yang paling agung. Ini pembahasan istiqomah masih panjang sekali, dan kita cukupkan pada hadis ini, ya, yaitu qul amantum billah tsumma istaqim, katakanlah, ya, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah.